Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di POSI Podcast Farmasi. Jadi podcast ini tempat kita untuk ngobrol hal-hal yang seru yang mungkin sering kita jumpai di luar sana. Jadi pada kali ini kita bersama narasumber yang tak kalah luar biasanya. Ya. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mudeni Maharani. Saya Rifka Lima, mahasiswa farmasi yang juga sering mengobrol santai tentang topik-topik yang bikin kita semua penasaran. Nah, jadi pada hari ini di episode perdana Porsi kita kedatangan narasumber. Beliau adalah pengelola SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Roma Polong, yaitu Ibu Nurlia Ruma, SPD MM, dan Ibu Putri Ratu, SPD MPD dari Mitra Dampingan Yayasan. Baik, jadi pada hari ini kita sangat antusias ya Bu, karena di depan kita ini ada dua narasumber yang sangat-sangat hebat. Kebetulan kita akan membahas tentang MBG, makanan bergizi gratis. Jadi langsung saja. Yang pertama itu menurut Ibu nih, kan ini MBG makanan bergizi gratis. Sebenarnya ini Bu, apa tujuan program dari MBG ini sendiri? Mungkin bisa. Siapa yang mau menjawab? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses perdana dari podcast yang diadakan oleh anak-anak mahasiswa ya, yang dari Fakultas Farmasi. Itu di kampus mana ini? UIN Alauddin Makassar. Oh, UIN Alauddin Makassar ya. Baik. Tadi sempat adik-adik menyampaikan bahwa program dari makan bergizi gratis ini itu kira-kira kenapa sampai tercetus Presiden kita untuk membuat program yang sangat luar biasa ini. Pertama itu mungkin karena naluri kecilnya yang sudah Bapak Prabowo sudah impikan dari jauh sebelum dia jadi presiden. Mungkin itu cita-cita pertamanya, bahwa setelah dia bisa jadi presiden atau orang nomor satu di Indonesia, dia akan menciptakan sebuah hal yang luar biasa untuk anak-anak kita menuju Indonesia emas di 2045 nanti, termasuk dengan memberikan makan bergizi gratis kepada anak sekolah utamanya. Tapi di samping itu, anak sekolah bukan anak sekolah saja yang dapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, itu semua di backup oleh makan bergizi gratis ini. Itu tujuannya, termasuk dengan bahwa kita akan dituntut untuk menciptakan generasi penerus, generasi emas di 2045 itu adalah salah satu output yang Bapak Prabowo inginkan. Selanjutnya, kenapa harus makan bergizi itu diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita? Itu karena diketahui terkait dengan temuan di masyarakat itu banyaknya anak-anak yang stunting. Itu adalah program yang bersambung dari presiden yang lalu ke Presiden Prabowo ini. Itulah tujuan keduanya, bahwa semoga makan bergizi gratis ini setelah diberikan kepada mereka, kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, itu angka stunting itu akan menurun di Indonesia. Saya kira mungkin bisa dilanjut sama Ibu Lia. Mungkin tambahan ya? Tambahan. Ya, kalau tadi poinnya misalnya tujuan utamanya adalah menciptakan generasi emas di tahun 2045, tapi kemudian tujuan-tujuan diantaranya itu mengikut misalnya ada penguatan ekonomi di masyarakat.
dengan bergeraknya segmen-segmen ekonomi lokal yang ada di area sekitar dapur, misalnya petani, peternak, UMKM, semua pada akhirnya terbantu dengan proses yang kemudian hasil pertaniannya peternaknya itu digunakan oleh SPPG yang ada. Nah, karena setiap SPPG itu relawannya kurang lebih 50 orang, sehingga itu menjadi ruang untuk membuka lapangan kerja. Nah, sebagai penunjang dari poin tadi ya, tapi poin tadi itu adalah menciptakan generasi emas, generasi yang kemudian memiliki SDM, sumber daya manusia yang siap melanjutkan pembangunan ini di tahun 45. Jadi hasilnya kedepannya kita lihat. Nah, itu mungkin yang menjadi tambahan-tambahannya kenapa kemudian MBG ini sangat terkait dengan beberapa proses perkembangan di tingkat masyarakat. Gitu, Baik. Kalau dari menurut Ibu, cara agar masyarakat paham soal gizi seimbang itu bagaimana, dan yang perlu dilakukan atau strategi efektif dalam menyampaikan edukasi gizi yang seimbang kepada anak sekolah, ibu hamil, dan anak-anak balita agar benar-benar dipahami dan dapat diterapkan oleh masyarakat itu sendiri. Ya. Mungkin saya ya, mitra yang bisa jawab. Ya, karena kami sudah lakukan di dapur di SPPG kami bahwa edukasi terkait dengan gizi yang mereka dapat itu setiap hari di-share. Di-share-nya itu dia diberikan selebaran yang diisi oleh masing-masing, ini terkhusus ibu hamil, ibu menyusui, bahwa makanan yang mereka dapat itu kandungan gizinya seperti ini. Misalnya ayamnya sekian gram, kandungan gizinya seperti ini, nasinya seperti ini, sayurnya dan lain sebagainya. Itu setiap hari mereka diberikan semacam tabel kecil yang mereka harus pahami gizi yang mereka makan seberapa banyak, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, buahnya berapa kandungannya, sayur-sayurnya seperti apa, kandungan gizinya, itu semua ditulis oleh ahli gizi dan di-share di grup dan diberikan selebaran. Itu yang kami lakukan di dapur kami. Jadi kami setiap hari ahli gizi itu memberikan edukasi seperti itu, bahwa mereka makan makanan buah, makanan ayam atau telur itu kandungan gizinya seperti ini. Jadi mereka tahu bahwa ternyata kalau kita makan telur satu biji dengan telur satu biji, telur ceplok atau telur orek tidak sama kandungan gizinya. Karena kan telur orek itu biasa kita tidak tahu apakah ini satu biji atau seperti apa. Jadi kandungan gizinya kan berbeda juga. Itu yang selalu diterapkan oleh ahli gizi kami di dapur. Iya. Ceritanya ini Bu, kalau misal diberikan itu, misal tuh ibu hamil, bersamaan dengan itu yang tabel-tabel tadi ya? Bersamaan. Jadi dia ditempelkan semacam kertas yang ditempelkan di omprengnya. Lalu tabelnya itu bahwa makanannya ini sekarang yang ada di ompreng, sebelum dia buka dia sudah tahu, oh di dalamnya ada telur, di dalamnya ada tempe atau tahu, ada sayur, ada buah, itu dengan kandungan gizinya. Mungkin adik juga bisa buka-buka Instagram. Di Instagram kami itu ada SPPG Barombong 2. Setiap hari dibuka. jadi kalau boleh tahu itu Instagramnya itu apa? SPPG Barombong 2. SPPG Barombong 2. Jadi setiap kali kita setiap hari itu ada menu yang kita foto, kita share ke Instagram, karena itu adalah perintah dari BGM juga bahwa makanan harga saja itu harga saja itu sudah dicantumkan di situ. Harga sepotong ayamnya sekian ribu. Harga buahnya sekian ribu, itu ya itu dari segi transparansi. Jadi memang betul-betul BGN
sangat memberikan kita peluang untuk kita lebih transparan lagi di SPPG masing-masing. Saya kira seperti itu. Oke. Kalau tentang transparansi pelaksanaan ini, Bu, kayak seberapa penting itu transparansi dalam programnya ini MPG supaya masyarakat bisa percaya. Misal kayak kayak tadi yang dikatakan tuh, Bu, ada nih transparansi harganya, kayak begitu, Bu. Saya jadi mungkin sedikit kami ingin menyampaikan ke pemirsa podcast ya, hal yang selalu di media sosial itu yang kemudian terus kami sampaikan, misalnya bully. Kok 15.000 ternyata dia tampilkan hanya ayam, hanya ini harganya bukan 15.000. Nah, mungkin kami bisa luruskan, kami bisa menyampaikan bahwa harga 15.000 itu bukan bahan baku, jadi total di anggaran. Nah, total di anggaran itu 3.000-nya menjadi budget operasional. Jadi operasional itu misalnya bayar gaji relawan atau honor relawan. Kenapa juga kami sampaikan kenapa para pekerja itu dianggap relawan? Karena dia tidak dibatasi oleh waktu. Jadi kalau karyawan atau PNS mungkin ada waktu-waktu kerjanya. Nah, kalau relawan ini bisa dia bekerja hanya 1 jam selesai pekerjaan, tapi bisa dia bekerja 24 jam. Iya. Jadi opsional sih, Bu, kerjanya karyawan ini yang kayak opsional, jadi tidak tentu Ya. Tidak tentu waktu kerjanya semua. Tidak, keluarannya adalah selesai pekerjaannya. Karena di SPPG itu ada 4 divisi yang harus dilewati tahapannya. Jadi persiapan dimulai dari divisi persiapan itu mulai dari masuk bahan baku jam sekian, terus ngolah, motong-motong ayam apa dan sebagainya yang akan dimasak, lalu kemudian dilanjutkan oleh produksi, dimasak jam sekian, setelah produksi bekerja lalu masuk lagi pemorsian, diporsi oleh divisi pemorsian, setelah itu kemudian masuk lagi divisi ompreng yang cuci ompreng. Nah, itu lalu 2000-nya itu selalu juga mengatakan bahwa kaya orang mengelola MPG. Kan kaya, sebenarnya mereka adalah orang yang peduli terhadap negara lalu membangun investasi. Karena dapur itu dibangun dulu oleh orang yang punya duit dan percaya bahwa dengan membantu negara kita bagian yang berpartisipasi terhadap pembangunan ini. Karena kita bangun dulu bangunan, kita isi dulu, baru kemudian disewa oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang bilang kaya, bagaimana mungkin investasi kita macam-macam. Kalau bangunannya bangun baru bisa mencapai 2 miliar, ada yang 1,5, ada yang tergantung dari bangunan itu seperti apa. Tapi 1 miliar rata-rata ke atas. Nah, itu investasi yang kemudian disewa dalam bentuk 2.000 itu sewa. Lalu bahan bakunya juga terbagi 2. Jadi kalau misalnya ada TK yang menampilkan makanannya ini udah cukup sekian. Karena kalau kelas 3 SD, PAUD sampai kelas 3 SD, bahan bakunya itu hanya nilainya 8.000. Nah, sementara kalau kelas 4 ke atas sampai SMA itu baru 10.000. Jadi boleh kami dibantu selaku salah satu bagian dari pengelola itu dibantu diluruskan. Kalau ada Itu guys, dengar. Iya, ini 15.000 itu bukan 15.000 di bahan baku. Bahan bakunya itu 8.000 dan 10.000. Itu pun bagian yang kemudian seperti tadi di SPPG-nya Ibu Ratu ini itu sudah diikutkan dengan daftar menu, kemudian harga menu ini, sehingga itu menjamin transparansi. Nah, itu. Lalu yang lainnya terbuka dapur. Ayo kita pergi ke dapur yang curiga ada korupsi di dalam. Nah, itu bagaimana mungkin ada korupsi di dalam. Jadi ini proses pencairan misalnya lewat akun virtual apa. Nanti
ACC, oh ini benar bahwa beli bahan bakunya sekian, karena harga bahan baku itu mengikuti standar pasar, tidak boleh tidak mengikuti standar pasar. Jadi dari mana kalau misalnya kol lagi 16.000, jadi Naik juga harga pasar. Nah, sehingga di kita bagian yang kemudian menganggap bahwa saya merasa bahwa saya senang di MBG karena bagian dari membangun generasi. Nah, jangan salah satu yang misalnya kami kasih makan lewat dapur kita, jangan nanti ada jadi presiden, ada jadi menteri, ada Kita jadi tahu dosen guys. membangun generasi dan membuka lapangan kerja yang sudah disampaikan sama Pak Prabowo bahwa ini loh lapangan kerja yang saya buka ini tahun ini untuk 1 juta sudah terlaksana dengan adanya MBG. Ya kan kalau sudah berapa ratus SPPG itu 50 orang saja dalam satu SPPG kan sudah berapa? Lumayan Iya. Luar biasa memang programnya. Menurut Tak, bagaimana caranya supaya itu kolaborasinya antara pemerintah, sekolah, sama masyarakat efektif jalannya? Efektif, ya. Siapa yang mungkin boleh dulu berikan dulu sedikit. Ya, saya kira yang pertama kan terus dibangun komunikasi dengan sekolah-sekolah yang akan dilayani. Di kita istilah penerima manfaat. Lalu dengan dinas-dinas terkait, kan misalnya di dapur-dapur harus memastikan ada sertifikat halal, ada SMHS, IPAL kita bagus, sehingga komunikasinya ke dinas-dinas terkait, bagaimana kemudian makanan kita layak higienis itu dengan berkomunikasi dengan dinas kesehatan, terus bagaimana dapur kita aman dan lain-lain, itu tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dengan pemerintah kelurahan, pemerintah desa, kader dan lain-lain, selalu berkoordinasi sama dengan kan kita ada petugas PIC di sekolah masing-masing. PIC itu yang bertanggung jawab mengkoordinasikan semua ini, sehingga kemitraan itu terus berjalan, karena kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi bersama, tentu dengan sektor-sektor yang terkait. Jangan lupa juga ada Bimas, ada Babinsa. Iya, yang jadi pengawas dan pemantauan keamanan gitu. Jadi pembahasan tentang MBG ini kita itu simpulkan kalau program MBG ini bukan cuma tentang bagi-bagi makanan juga di Ibu, tapi kayak tentang edukasi gizi, transparansi pelaksanaan, serta kerjasama dengan banyaknya pihak-pihak lain. Karena semua ini penting supaya programnya betul-betul berdampak dan bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama untuk generasi kedepannya menuju Indonesia Emas 2045. Ya, betul. Oke, mungkin begitu aja dulu bincang-bincang Pak kali ini. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan, ya nanti lagi ya guys. Oke, tutup saja. Jadi kata-kata untuk penutup podcast pada hari ini, ingat kalau masalah hidup itu boleh banyak, tapi episode kita tetap satu. Begitu? Ya, itu aja. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Sekian dari kami. Sampai jumpa di Podcast berikutnya.